Oke, saya Bun, balik lagi di Kuliah Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 41 ya, di halaman 138 buku Anda, teman-teman. Untuk judulnya adalah Draiboroe Boseo, ya, Draiboro. Ini Draibo itu artinya obeng. Nah, sini ada tata bahasa ro ya, kata penghubung ro. Ada ro bawah dan ada ro samping. Ini kategorinya yang ro bawah, bisa diartikan dua, bisa dengan atau ke. Seperti itu. Kemudian he ini artinya adalah melakukan. Kemudian boseo diartikan cobalah. Ya, jadi cobalah, kerjakan atau lakukan. Robawa diartikan dengan, deraibo artinya adalah obeng. Jadi kalau kita baca deraiboro heboseo, cobalah, lakukan atau kerjakan dengan menggunakan obeng. Seperti itu untuk judulnya teman-teman. Kemudian di bawah ada Dewa Il atau percakapan pertama ya. Saya akan coba putarkan untuk audionya. Mohon didengarkan teman-teman. 41과 드라이버로 해보세요. 대화 1. 망치가 아무리 찾아도 없네. 민수 씨, 망치 못 봤어요? 공구함에 있을 거예요. 찾아보세요. 공구함에 없어서요. 못을 좀 박아야 하는데. 어디 좀 봐요. 그거 나사못이네요. 나사못이라면 드라이버로 해보세요. 그게 더 편할 거예요. 자, 여기요. 고마워요. 다 쓰면 공구함에 잘 넣으세요. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di sini ada obrolan dua orang antara Mas Baru dengan Mas Minsu. Konteksnya adalah Mas Baru tadi nyari palu, kemudian palunya tidak ada. Ternyata dia salah ya. Harusnya bukan memalu, tapi nanti dia harus memasang skrup. Seperti itu konteksnya ya. Pertama, Mas Baru mengatakan katanya, Mangciga amuri catado obne. Ini ya. Mangci, silakan Anda isi artinya adalah palu. Jadi mangci ini artinya palu, Yorobun ya. Palunya ya, amuri itu meskipun ya. Kalau amuri itu artinya meskipun. Jadi meskipun saya cari cat ini, cat itu artinya cari, Yorobun. Amuri itu artinya meskipun, cat itu dicari, do diartikan juga, obne artinya tidak ada. Jadi obsta itu tidak ada atau tidak ketemu, sama aja ya. Jadi meskipun saya cari-cari, palunya juga tetap tidak ada. Seperti itu teman-teman ya. Untuk arti perkataan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan katanya, Minsushi, Mas Minsu, Mangciga motbuasoyo. Jadi apakah Anda tidak melihat palu, Yorobun? Jadi dia nanya sama Mas Minsu ya, Mas Minsu, apakah Anda tidak melihat palu? Kemudian Mas Minsu mengatakan katanya, Gongguhame isel goeo. Mungkin ada di kotak alat. Gongguham itu artinya kotak alat, Yorobun. Jadi kotak khusus untuk alat-alat pertukangan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan ada di kotak alat, Gongguham. Silakan diisi untuk artinya. Kemudian, Chata boseo. Cobalah Anda cari. Seperti itu teman-teman. Kemudian Mas Baru melanjutkan katanya, Gongguhame obsosoyo. Di kotak alat juga tidak ada. Jadi obsoso itu artinya tidak ada ya, Rebun. Kemudian mosel jombakaya hanende. Padahal saya harus memalu. Mosel bakta. Bak itu artinya adalah memukul. Kemudian mot itu artinya adalah paku. Ya. Padahal saya harus memukul paku, atau di sini kita artikan mosel jombakta artinya adalah memaku dalam bahasa Indonesia kayak gitu ya. Padahal saya harus memaku katanya. Seperti itu. Kemudian Mas Minsu melanjutkan, dia bilang katanya, Odi jombwayo, mana coba saya lihat. Odi kan artinya mana, ya Robun. Jombwa itu maksudnya adalah dilihat kayak gitu ya. Jadi mana coba saya lihat. Gego, benda itu nasamot tineo. Benda itu adalah nasamot. Nasamot artinya adalah sekrup. Kalau teman-teman paham, ya, sekrup dengan paku itu berbeda. Kalau paku memang betul harus dipalu untuk memasangnya. Kalau yang sekrup berarti harus pakai
obeng. Kayak gitu ya. Jadi dia mengatakan katanya, kego benda itu nasamo tineo. Benda itu kan ini apa namanya? Sekrup seperti itu. Nasamo tiramyon, jika Anda bermaksud untuk memasang sekrup, Yorobun. Jadi nasamot itu artinya adalah sekrup ya. Jadi ada ulirnya kalau sekrup itu. Kemudian dereiboro heboseo. Cobalah kerjakan dengan menggunakan obeng. Dereibo itu artinya obeng, Yorobun. Oke. Sambil ditulis ya untuk arti perkatanya. Kemudian di sini dilanjutkan katanya, gege dopyon halgoyeyo. Ya, Anda akan lebih nyaman dengan menggunakan apa tadi? Obeng tadi, Yorobun. Artinya apa? Gege dopyon halgoyeyo. Jadi, kalau Anda menggunakan obeng tadi, maka akan terasa lebih nyaman atau lebih mudah seperti itu. Oke. Ca Yogyo dia bilang, "Ya, ini katanya. Nih, saya kasihin apa namanya obengnya seperti itu." Kemudian Mas Baru merespon katanya, "Oh, mau yo, terima kasih," katanya. Jadi terima kasih mungkin untuk sarannya ya. Dia langsung ngambil obengnya, kemudian memasangnya. Kemudian Mas Minsu mengingatkan katanya, "Da semyon gongguhame 잘 넣으세요." Letakkanlah kembali dengan baik pada kotak alat jika sudah selesai digunakan semua. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan nanti teman-teman telah menggunakan alat pada kotak alat itu, maka dipastikan alat yang tadi Anda gunakan harus dikembalikan ke kotak alat tadi sesuai dengan tempatnya seperti itu. Jadi jangan berantakan ya. Bahaya kalau berantakan teman-teman. Bisa nanti keinjak atau bisa hilang. Biasanya hilang sih yang paling sering itu. Begitu ya untuk judulnya. Kemudian di bawah ini ada pertanyaan. Saya akan coba bacakan teman-teman untuk pertanyaannya. Yang pertama kalimatnya adalah Baru Shinen 뭘 찾고 있어요? Mas Baru sedang mencari apa? Kayak gitu ya kalau kita artikan. Jadi Mas Baru, gois. Masih ingat tata bahasa gois? Artinya adalah sedang. Kemudian cata artinya adalah mencari. Jadi Mas Baru sedang mencari apa? Tadi Mas Baru lagi nyari apa ya? Di atas Mas Baru sedang mencari palu. Jumlah pun adalah mangcire cago isoyo ini ya. Jadi sedang mencari palu. Seperti itu. Oke, silakan diisi teman-teman untuk jawabannya. Kemudian yang nomor 2, ini kalimatnya adalah Minsu shinen baru shiegemu sejuosoyo. Mas Baru telah memberi, juda ya, dari kata juda ini. Jadi juos itu artinya telah memberi. Mas Baru telah memberi apa? Ege diartikan kepada. Ada ege, ada hante, artinya adalah kepada ya, Robun. Oke, untuk orang. Jadi Mas Baru telah memberi apa kepada Mas Minsu telah memberi apa kepada Mas Baru. Seperti itu. Kira-kira tadi ngasih apa Mas Minsu? Mas Minsu ngasihnya adalah obeng. Maka jungdaben adalah 드레이버를 주었어요. Ini ya. 드레이버를 주었어요. Telah, ini ya Rabun, telah memberikan obeng. Seperti itu ya untuk jawabannya. Silakan coba diisi dulu teman-teman. Oke, jika sudah diisi untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke bawah. Di sini halaman 139 buku Anda. Ada kosakata yang pertama, teman-teman, yakni tentang jejoop sugonggu. Sugonggu itu maknanya perkakas atau peralatan di industri manufaktur. Jejoop itu artinya adalah industri manufaktur, teman-teman. Ya, jadi perkakas di industri manufaktur, khususnya di sini adalah pertukangan, katanya. Kayak gitu ya. Jadi jejoop itu artinya adalah industri manufaktur. Nah, di sini jenisnya untuk pertukangan. Nah, yang pertama adalah penci. Penci itu artinya tang, teman-teman. Ya, jadi penci itu artinya tang. Kemudian adalah, kalau tang itu bisa buat menggenggam. Jadi ujungnya ini buat menggenggam. Kemudian yang bolongan tengah ini dia untuk memotong. Ya, jadi penci itu multifungsi. Kemudian selanjutnya adalah nipo. Kalau nipo ini seperti gunting. Ya, dia khusus untuk tang yang namanya adalah tang potong. Itu nipo. Seperti itu. Kemudian lagi pelayo, ini tang hidung panjang ya, Robun. Jadi ujungnya panjang, lancip. Ya. Ini biasanya untuk menjangkau benda-benda yang berada di dalam, di dasar agak dalam itu ya. Kemudian deraibo artinya adalah obeng.
Kemudian sini ada kata kerjanya ya, kenda dan guburida. Kenda ini memotong, untuk tang ini ya, tang penci teman-teman. Jadi penci ini kata kerja memotong, itu bahasa Korea adalah kenda. Ya. Kalau yang membengkokkan adalah guburi. Guburi itu artinya membengkokkan ya, Rebun. Ya. Kemudian jol dan hada artinya memotong, ini untuk yang nipo. Seperti itu. Kemudian ada lagi guburida, pioda. Guburi itu adalah membengkokkan, kalau pioda itu meluruskan. Ini teman-teman wajib ditulis ya untuk kosakatanya. Kemudian ada lagi bakta. Ini artinya adalah melepas atau memasang untuk baut. Ya, kata kerjanya adalah bakta ya, Robun. Ini. Kemudian jongi drill. Jongi itu artinya listrik, drill itu ya drill, mesin bor. Ya itu ya, jadi mesin bor listrik. Kemudian ada lagi tob, artinya adalah gergaji. Kalau ini gergajinya Kalau tob doang itu gergaji yang manual, yang masih pakai tangan ya, Rebun. Tapi kalau yang pakai listrik namanya adalah jongi tob. Ya, seperti itu. Kemudian mangci, mangci artinya adalah palu. Oke, kemudian sepeno artinya adalah kunci pas, Rebun. Kemudian di sini untuk bor kata kerjanya adalah kulda, artinya melubangi atau mengebor, sama aja ya. Kemudian untuk tob tadi atau gergaji kata kerjanya adalah jarida, memotong. Ya. Kalau paku itu bisa duderida atau bakta, artinya adalah memalu atau memukul. Ya, jadi memukul untuk paku seperti tadi, itu namanya adalah memalu. Kemudian joida, pulda. Joida itu mengencangkan, pulda itu mengendorkan. Ini kata kerja untuk kunci pas, peno. Kayak gitu ya. Ini jenisnya yang atas adalah paku, itu bunyinya mot. Kalau yang nasamot artinya adalah sekrup. Seperti itu. Kemudian terakhir adalah bolte atau note. Bolte itu adalah baut yang ini, kepala baut ya. Kalau note berarti dia adalah murnya ya, Robun. Seperti itu. Oke, silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakatanya. Baik, jika sudah diisi untuk arti perkosakatanya, kita akan coba melanjutkan ke bawah, teman-teman. Nah, di sini ada soal gambar, mungkin agak berbeda ya. Yang ini tipenya adalah teman-teman hubungkan, jadi gambar dengan namanya, kemudian dengan kata kerjanya. Begitu ya, jadi nanti ada 3, Anda tarik garis seperti itu. Kemudian seperti biasa Anda coba artikan, ini artinya apa, dan ini juga artinya apa. Seperti itu. Saya beri waktu Anda 3 menit untuk coba menjawab. Silakan ya, Robun. Oke, jika sudah dijawab, kita coba akan langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, ini gambarnya adalah gergaji biasa. Jadi bahasa Koreanya apa? Adalah tob. Ya, jadi untuk gergaji, bahasa Koreanya adalah tob. Tob, gergaji, kata kerjanya adalah memotong. Memotong untuk gergaji bunyinya adalah jareda. Jadi teman-teman tarik garis nih. Dari sini ke sini, kemudian ke bawah ya ini. Ke jareda, seperti itu. Oke ya teman-teman. Kemudian nomor 2, lanjutkan. Ini adalah gambar kunci pas. Kunci pas bahasa Koreanya adalah sepeno ini teman-teman ya. Jadi nomor 2, Anda tarik garis ke sini, namanya adalah sepeno, artinya kunci pas. Kemudian untuk kata kerjanya adalah mengencangkan atau mengendorkan. Ya. Kalau mengencangkan adalah joida, kalau mengendorkan adalah pulda. Nah, di sini adanya yang joida. Kita tarik garis ke sini. Artinya adalah mengencangkan. Seperti itu. Oke ya. Jadi untuk sepeno bisa joida atau pulda. Artinya mengencangkan atau mengendorkan. Ini adanya joida ya. Berarti dia mengencangkan. Lanjut nomor 3. Gambarnya adalah jongi drill atau mesin bor listrik ya, Robun. Ada nggak jongi drill? Jongdaben adalah yang ini. Ada ya. Jongi drill. Artinya adalah bor listrik, teman-teman. Oke. Kemudian untuk bor listrik kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah melubangi. Bahasa Koreanya melubangi apa? Adalah tulda ya, Rebun. Seperti itu. Oke, silakan coba diisi. Kemudian yang nomor 4. Ini apa? Dia adalah tang hidung panjang ya. Jadi ini ujungnya lancip teman-teman, panjang. Jadi bukan yang tang biasa. Maka bahasa Koreanya adalah pelayo ini. Tang hidung panjang atau pelayo. Untuk pelayo, kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah apa ya, Robun? Pioda. Ya, jongdaben adalah pioda. Betul. Pioda artinya apa? Pioda itu meluruskan ya. Oke, kalau guburida itu membengkokkan, kalau pioda itu dia yang meluruskannya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 5.
Ini adalah gambar obeng. Obeng bahasa Koreanya apa? Adalah deraibo. Seperti itu. Oke, kalau ada deraibo artinya obeng, kata kerjanya adalah yang terakhir berarti bakta. Ya, seperti itu. Oke, silakan coba ditarik garis dulu. Oke, jika sudah ditarik garis dan diisi tadi, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Halaman 140, teman-teman silakan dibuka. Di sini ada munbob yang pertama. Tata bahasa yang pertama bunyinya adalah ro. Ro-nya pakai yang ro bawah ya, teman-teman. Kalau ro bawah, ini Anda isi di bawahnya. Kemarin di bab 3 itu sudah pernah kita bahas. Ro bawah artinya adalah dengan atau ke. Ya, jadi untuk ro bawah bisa diartikan dengan atau ke. Kalau di sini konteksnya pakainya dengan ya, Robun. Seperti itu ya. Kalau ro samping, masih ingat nggak ro samping artinya apa? Ro samping artinya untuk. Seperti itu ya. Betul. Kalau yang ro bawah artinya dengan atau ke. Silakan diisi di bawahnya tadi. Kemudian ada contoh kalimatnya ya, Robun. I cek sangen. Cek sang itu artinya meja belajar ya. Kata tunjuk i artinya ini. Berarti meja belajar ini namuro mandro soyo, terbuat ya, sini diartikan dari ya, dari namu itu artinya kayu, teman-teman. Oke, atau terbuat dengan kayu ya, bisa sih, tapi lebih kompleksnya pakai dari ya. Kemudian pero bone면 yogemi sayo, biayanya itu lebih murah jika Anda menggunakan pengiriman dengan B. B itu artinya kapal laut ya, Robun. Oke, Anda bisa mengartikan dari mion juga, diartikan jika ya. Jika Anda mengirim dengan kapal laut, yogmi biayanya, sayo artinya murah. Seperti itu ya, Robun, untuk penjelasannya. Kemudian selanjutnya, 그건 더불어 자르면 안 돼요. Tidak diperbolehkan memotong dengan gergaji gegon. Gegon itu artinya berarti benda itu ya. Jadi kita artikan yang pertama yang gegonnya dulu. Jadi benda itu tidak diperbolehkan dipotong dengan gergaji. Mungkin besi ya. Kalau besi kan nggak boleh pakai gergaji yang kayu tadi. Kayak gitu. Kemudian, 그럼 뭘로 잘라요? Kalau begitu, saya harus memotongnya dengan apa? Jadi motongnya harus pakai apa? Seperti itu. Kalau gergaji ya, kalau besi ya harus pakai gergaji besi ada, teman-teman. Yang kecil-kecil banget. Jadi mata giginya itu kecil-kecil banget. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya, teman-teman. Silakan coba diisi dulu untuk kosakata per kalimatnya. Oke. Oke, jika sudah diisi, kita akan coba melanjutkan ke bawah, teman-teman. Nah, ini ada contoh soal. Saya akan coba langsung bahas. Untuk yang nomor 1, ini gambarnya adalah tang biasa. Ya, kalau tang biasa namanya adalah penci. Ya, kalau tang potong untuk memotong khusus itu namanya adalah nipo. Ya, ini yang penci, teman-teman. Nah, sini kalimatnya adalah 철사는 무엇으로 끊으면 될까요? Sebaiknya saya memotong, 여러분, dengan apa besi itu? Atau kalau kita artikan dari depan ya, besi itu sebaiknya dipotong dengan apa? Sini kan gambarnya adalah pakai tang, 여러분. Maka jawabannya yang mana? Penci atau mangci? Jawabannya adalah yang nomor 1. Penchiro 그리세요. Cobalah potong dengan penci atau dengan tang biasa tadi. Kalau tang biasa itu bisa kombinasi. Artinya apa? Bisa untuk dia menggenggam. Kalau ujungnya itu kan menggenggam tuh. Nah, kalau yang belakangnya, yang ada coakannya itu untuk motong, Robun. Seperti itu. Kalau yang ini, mangchiro kenseo. Cobalah potong dengan palu. Emang palu bisa memotong. Kurang tepat ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah ilbon. Silakan sambil diisi. Kemudian yang nomor 2 ya, Robun. Ini gambarnya adalah ini baru tang apa namanya? Tang potong atau nipo ya, teman-teman. Jadi nipo itu dia bentukannya lebih tipis ujungnya. Ya, jadi tidak ada yang untuk menggenggam. Contoh kalimatnya, Johnson은 nipo로 자르면 돼요. Bolehkah saya memotong kabel dengan tang potong? Seperti itu kalimatnya ya. Jadi Johnson itu artinya kabel. Ya, jadi mion duel artinya bolehkah? Bolehkah saya memotong
kabel dengan tang potong seperti itu? Boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Ya, maka 정답은 adalah 네. 니뽀 자르세요. Ya, coba potonglah dengan nipo. Nipo itu tang potong. Jadi jawabannya yang nomor 1. Kalau nomor 2, 네, 또 bere 자르세요. Ya, potonglah dengan gergaji. Kan kurang cocok ya. Sini kabel dipotong pakai gergaji kan kurang tepat, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya yang ilbon. Silakan coba Anda isi dulu untuk arti perkatanya. Baik, jika sudah diisi untuk arti perkata dan jawabannya, kita akan coba melanjutkan ke bawah, teman-teman. Di halaman 141 buku Anda ya, ada Dewa I. Saya akan coba putarkan untuk audionya, teman-teman mohon nanti disimak dulu. Oke, mohon ditunggu. 대화 2. 공장장님, 일찍 오셨네요. 네, 거래처에서 생각보다 일이 빨리 끝나서요. 새로 들여온 전기 절단기는 문제 없어요? 네, 아주 잘 돼요. 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. 그래도 위험하니까 조심해서 사용하세요. 아, 그런데 투안 씨, 괜찮으면 리안 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. 그래요? 지금 작업장에서 용접을 하고 있지요? 제가 얼른 가볼게요. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dia obrolannya sudah mulai agak cepet-cepet nih teman-teman. Jadi ngobrolnya itu nggak pelan-pelan kayak sebelumnya. Dia ngobrolnya udah lumayan cepet ya. Di sini ada Mas Tuan dan Bapak Kepala Pabrik sedang ngobrol teman-teman. Mengenai mesin yang baru datang dan Bapak Kepala Pabrik tadi minta tolong bahwasanya minta tolong dibawakan jongjopong atau elektroda kepada Mas Tuan seperti itu. Oke ya. Sorry bukan kepada Mas Tuan, Mas Rian seperti itu. Kita coba bahas teman-teman. Untuk yang pertama, Mas Tuan mengatakan katanya, 공장장님, Bapak Kepala Pabrik, 일찍 오셨네요. Anda telah kembali lebih cepat ya. Seperti itu. Ilcik itu artinya lebih cepat atau lebih awal. Oke. Jadi ilcik itu artinya lebih awal atau lebih cepat. Oda itu datang, shos itu telah, neo diartikannya. Jadi Bapak Kepala Pabrik, Anda telah kembali lebih awal ya. Neo, akhiran neo itu artinya ya, 여러분. Kemudian dilanjutkan Bapak Kepala Pabrik menjawab katanya, 네, 야. 거래처에서 생각보다 일이 빨리 끝나서. Nah, jadi pekerjaan ya, 여러분. Pekerjaan di tempat 거래처 artinya adalah klien. Oke, silakan Anda isi ya. Ini artinya adalah klien. Ini eso diartikan di. Oke, jadi pekerjaan di tempat klien lebih cepat ya, Robun. Lebih cepat selesai daripada yang saya pikirkan. Senggak itu artinya dipikirkan. Ya, senggak boda. Boda itu diartikan daripada, senggak itu yang dipikirkan. Jadi kalau kita artikan sekali lagi, 거래처에서 생각보다 일이 빨리 끝났어요. Ya. Jadi pekerjaan di tempat klien lebih cepat selesai daripada yang saya pikirkan. Senggak boda. Kemudian 새로 들여온 전기 절단기는 ya 전기 절단기 artinya adalah mesin pemotong ya, 여러분. Ya, mesin pemotong yang baru masuk ya, 여러분. Nah, ini diartikan yang ya, ada nian di akhir ini diartikan yang. Mesin pemotong yang baru masuk. 문제 없어요. Apakah tidak ada masalah? Munje itu artinya masalah, obsta tidak ada. Ya, untuk oyo diakhiri tanda tanya diartikan apakah. Oke, jadi apakah tidak ada masalah dengan mesin pemotong yang baru masuk seperti itu? Kemudian Mas Tuan menjawab, 여러분, katanya, 네, ya, 아주 잘 돼요. Bekerja dengan sangat baik. Aju itu artinya sangat, 여러분. Oke, jadi aju jaldo itu diartikan bekerja dengan sangat baik atau dengan sangat bagus. Sama aja, 여러분. Kemudian, 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. Ya, dibandingkan, ini 훨씬 itu apa ini artinya, teman-teman? Jauh lebih ya.
Jadi jauh lebih halus, buderop goyo, itu artinya halus. Oke, jadi jauh lebih halus dibandingkan dengan yang kita pakai, ini rebun, yang kita pakai sebelumnya. John itu artinya sebelumnya. Kemudian seda ini dipakai, don diartikan yang. Yang dipakai sebelumnya. Jadi mungkin suaranya itu lebih halus daripada mesin yang kita pakai sebelumnya. Kayak gitu ya artinya. Kemudian Bapak Kepala Pabrik memperingati katanya, Gredo walaupun begitu, Wihom Hanika karena berbahaya. Oke, Wihom itu artinya bahaya. Gredo walaupun begitu. Walau begitu karena berbahaya, Josime sayong heo, ya sayong haseo. Seo itu kan kalimat gunakanlah ya, jadi akhiran lah. Jadi gunakanlah dengan berhati-hati karena berbahaya. Kayak gitu ya. Kemudian gronde itu artinya ada dua, bisa ngomong-ngomong atau tetapi. Ini diartikan ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong untuk membuka pembicaraan baru. Tuan Shi, Mas Tuan, Gwen Chanemyon jika tidak keberatan. Oke, jadi Gwen Chanemyon itu artinya jika tidak keberatan ya. Jika tidak keberatan, Dian Siante Yongjopong Jom Gadyo Juseo. Ya. Mas Tuan, jika tidak keberatan, saya meminta tolong untuk membawakan ya. Gajo da Juseo. Juseo itu diartikan tolong di sini. Saya minta tolong untuk membawakan gajoda. Silakan Anda isi. Saya minta tolong Juseo ini untuk membawakan beberapa Yongjopong elektroda. Kalau teman-teman pernah melakukan pengerjaan di mesin las, ya Yongjopong itu artinya adalah elektroda atau kawat las, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi saya minta tolong untuk membawakan beberapa elektroda atau kawat las tadi. Hante. Kan ada hante dan ege ya. Ege hante. Itu artinya kepada untuk orang ya, Robert. Ya, membawakan elektroda kepada Mas Rihan. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan. Aka buto. Buto itu artinya sejak atau dari. Ya. Jadi dari aka itu artinya nanti. Dari tadi, sorry ya. Aka buto itu artinya dari tadi ya, Robun. Oke. Dari tadi. Cago isosoyo. Jadi sedang mencari-carinya. Jadi Mas Rian tuh dari tadi lagi nyariin. Makanya Bapak Kepala Pabrik minta tolong sama Mas Tuan supaya membawakan elektroda tadi kepada Mas Rian. Seperti itu ya. Kemudian Mas Tuan mengatakan katanya, Greo, benarkah begitu? Ji금 작업장에서 영접을 하고 있지요. Sekarang Mas Rihan sedang, 여러분 gois, melakukan pekerjaan mengelas di tempat kerja. Kan, akhiran jio diartikan kan ya teman-teman, untuk memastikan pendapat dari pembicara pertama kepada pembicara kedua, seperti itu. Kemudian dijawab selanjutnya katanya, jika uden ga bolgeo. Saya akan segera pergi menemuinya sekarang. Jika itu artinya saya, Yorobun. Saya uden segera. Nah, kemudian ada bolgeo. Algeo kan artinya akan ya. Jadi saya akan segera pergi untuk menemuinya. Seperti itu ya untuk artinya. Udah lumayan panjang teman-teman. Jadi pastikan Anda sebelum ke pembahasan itu paling nggak harus dibaca dulu. Ya, supaya lebih mudah untuk memahaminya. Seperti itu. Silakan coba diisi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah selesai diisi kosakatanya, kita akan coba melanjutkan ke bawah. Di sini ada kalimat tanya ya. Untuk yang pertama, kalimat tanyanya adalah Dian Sinan muosel catgo isosoyo. Ini teman-teman ya. Jadi Mas Rihan sedang mencari apa? Tadi kan disampaikan bahwasanya Mas Rihan dari tadi sedang mencari Yongjopong atau elektroda ya, Robun. Maka jawabannya adalah sedang mencari Yongjopongel catgo isoyo. Ini ya, isosoyo artinya adalah sedang mencari elektroda, seperti itu. Sambil diisi ya. Kemudian nomor 2 kalimatnya adalah 공장에 새로 들여온 공구가 뭐예요? Dibilang katanya alat yang masuk, alat baru yang masuk di pabrik, ya Rebun.
Itu alat apa? Dia nanya kayak gitu ya. Jadi alat apa yang baru masuk di pabrik? Dia adalah alat pemotong listrik. Maka jawabannya adalah Jonggi Joldangi Yeyo. Adalah mesin pemotong listrik. Seperti itu. Silakan coba diisi dulu untuk jawabannya ya. Baik, jika sudah diisi untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 142 buku Anda, teman-teman. Ada kosakata yang kedua mengenai jejoop gige. Gige itu artinya mesin ya, atau peralatan. Jejoop, industri manufaktur. Jadi peralatan di industri manufaktur. Yang pertama, ini mungkin tidak asing ya. Yang pertama adalah mesin gerinda pemotong. Atau di sini kalimatnya Jonggi Joldangi. Mesin pemotong listrik. Kayak gitu ya. Jadi mesin pemotong tapi pakainya daya listrik. Seperti itu. Kemudian eo kompreso. Ini kalau dalam bahasa Inggris artinya adalah air compressor. Atau mesin untuk membuat udara yang bertekanan. Ini ya, Anda pasti lihat di bengkel-bengkel ya untuk isi angin. Kemudian ada lagi Jonggi Yongjopgi. Kalau Jonggi itu berarti listrik. Yongjopgi artinya adalah mesin las. Berarti apa kalau kita artikan? Adalah mesin las yang menggunakan listrik. Kemudian ada lagi Gase Yongjopgi. Berarti apa? Mesin las yang menggunakan gas. Biasanya pakai karbit ya, teman-teman. Kemudian ada lagi Yongjopbong. Artinya adalah elektroda. Oke, jadi batang las atau ini diartikan biasanya elektroda ya, Robun. Untuk ngelasnya ya. Kemudian ada lagi bendinggi. Bendinggi itu artinya adalah mesin bending atau mesin pembungkus. Oke. Kemudian ada lagi hoisete, artinya adalah katrol. Ini digunakan di industri-industri yang biasanya menggeser-geser barang-barang yang berat, ya Robun. Pakainya katrol kayak gini. Ini nanti ada remote-nya di bawah. Ini ya remote-nya nih. Ini remote-nya itu kita nanti pencet mau maju, mau mundur, apa mau kemana kayak gitu. Ini saya dulu pernah ngoperasin ini ketika di daerah Cikarang ya, saat di industri seperti itu. Kemudian control panel, ini adalah panel pengontrolnya. Ya, biasanya di industri ada ini control panel untuk pengecekan berkala, misalkan ada listrik yang konslet dan lain sebagainya, ini bisa didetek di sini, teman-teman. Kemudian hendeka, ini adalah troli tangan atau gerobak tangan. Ini bentuknya kayak gini. Bisa Anda temukan di toko-toko ini ya. Toko-toko sembako ya. Itu kan biasanya buat bawa tepung, bawa kardus-kardus, ini kayak gini bentuknya, teman-teman. Hendeka namanya ya. Kemudian Joson reel. Joson itu artinya kabel, reel itu ya roll. Oke, jadi roll kabel. Seperti itu untuk kalimat daripada macam-macam kosakata bergambarnya ya. Dilanjutkan ada dua contoh kalimat, kita coba baca. Chongi Joldangi sayong haltenen lt ketika sayong hada menggunakan Jonggi Joldangi mesin pemotong listrik anjone juo seseo ya. Jadi gunakanlah dengan aman atau perhatikanlah keselamatan kayak gitu ya. Perhatikanlah keselamatan Anda ketika menggunakan mesin pemotong listrik. Kemudian yang bawah, hendekanen. Hendeka itu kan tadi ya, troli tangan. Mugoun mulgonel olem gilte pionri heo. Akan terasa lebih mudah ketika Anda memindahkan benda yang berat. Mugoun itu artinya adalah yang berat. Nah, ada berarti nian di akhir diartikan yang. Mugopta artinya adalah berat. Jadi, Anda akan terasa lebih nyaman ketika memindahkan barang yang berat menggunakan hendeka. Seperti itu. Oke, silakan coba diisi dulu untuk kosakata, Yorobun. Kosakatanya. Oke, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah. Nah, ini ada tugas Anda seperti biasa, mencocokkan gambar ya. Kemudian nanti Anda artikan ini artinya apa, seperti itu. Waktunya 3 menit ya Rebun, mulai dari sekarang. Oke, jika sudah dijawab teman-teman, kita akan coba melanjutkan ke pembahasan. Untuk yang nomor 1, ini gambarnya apa? Gambar apa ya Rebun? Adalah gambar mesin pemotong listrik ya. Jadi mesin pemotong besi tapi pakai dayanya listrik seperti itu. Maka bahasa Koreanya adalah Jonggi Joldangi. Ini teman-teman ya, silakan Anda tarik garis. Kemudian yang nomor 2, ini adalah mesin las tapi dia pakainya listrik. Bahasa Koreanya adalah Jonggi Yongjopgi. Seperti itu. Artinya adalah mesin las listrik.
Kemudian yang nomor 3, ini nomor 3 adalah mesin kompresor ya. Maka jawabannya adalah eo kompreso. Ini ya, mesin kompresor. Kemudian nomor 4 adalah mesin pembungkus. Kalimatnya adalah bendinggi. Bending itu artinya membungkus ya rebunnya. Bendinggi berarti mesin pembungkus. Nomor 5 terakhir ini adalah gambar katrol. Ya, maka jawabannya adalah hoisete, artinya adalah katrol. Jadi mesin katrol digunakan untuk memindahkan barang-barang yang bebannya berat seperti itu. Oke, silakan tarik garis ya teman-teman. Kemudian kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 143. Anda coba buka buku Anda. Itu ada munbab yang kedua teman-teman, yakni tentang tata bahasa gois. Ini akhiran gois, masih ingat? Ada gois, ada gosip. Kalau gois artinya sedang ya. Betul. Kalau gosip artinya ingin. Seperti itu. Jadi teman-teman harus ingat. Gois, gosip, elgeo, elgoyeyo, ges, dan lain sebagainya. Itu wajib ingat. Ya, artinya dalam bahasa Indonesia sedang. Silakan diisi teman-teman di bawahnya. Nah, untuk contoh kalimatnya yang ini. Hojanglen daken nasoyo. Apakah kegiatan membungkusnya sudah selesai semua? Da itu semua, kenada ini artinya selesai. Nah, jadi apakah pekerjaan membungkusnya telah selesai semua? Anio tidak. Pending giro pujang ngago isoyo. Jadi sedang melakukan pekerjaan membungkus dengan mesin bending. Ya, jadi mesin bendingnya masih sedang membungkus seperti itu. Sama aja ya, artinya dibolak-balik. Kemudian Dian Sinen Mas Rihan Jakob Jangeso Yongjopel Hago Isoyo. Mas Rihan sedang melakukan pekerjaan mengelas di tempat kerja. Seperti itu ya untuk artinya. Jakob Jangeso artinya adalah di tempat kerja. Kemudian yang terakhir, 저는 전기 드릴로 벽에 구멍을 뚫고 있어요. Saya, 여러분, sedang melubangi. 구멍을 뚫다 artinya adalah melubangi. Ini satu kesatuannya. Saya sedang melubangi pada tembok dengan 전기 drill, bor listrik. Seperti itu kalau kita artikan ya. Silakan coba teman-teman isi dulu untuk arti perkataannya. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Nah, di sini ada contoh soal ya. Silakan nanti coba teman-teman isi dulu kalimatnya. Ini kalimatnya adalah Anda diminta melengkapi nanti akhirannya berubah menjadi gois ya. Boleh pakai goisoyo. Nah, karena akhirannya oyo berarti goisoyo seperti itu. Contoh kalimatnya Jongi Yongjob Giro Jakob Hago Isoyo. Apakah Anda sedang ya bekerja dengan mesin las listrik seperti itu? Nah, jawabannya adalah ne, ya. Berarti gimana? Jongi Yongjob Giro Buchigo Isoyo. Ini ya, jadi kalimat jawabannya seperti ini. Buchigo Isoyo. Saya sedang menempelkan ya. Jadi menempelkan apa? Menempelkan barang ya dengan mesin las listrik seperti itu. Silakan diisi teman-teman. Yang nomor 2 kalimatnya adalah Musenjak obel hago isoyo. Anda sedang melakukan pekerjaan apa? Ini orangnya adalah sedang mulgonel unban. Artinya adalah memindahkan ya, Rebun. Sedang memindahkan ya. Mulgon barang dengan hendeka. Berarti gimana kalimatnya menjadi hendekaro mulgonel unban hago isoyo. Sedang memindahkan barang dengan hendeka. Tadi ya troli dorong tadi ya teman-teman. Seperti ini bentuknya. Oke, silakan coba teman-teman isi dulu untuk jawabannya. Oke, jika sudah diisi untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Di sini ada yang namanya adalah informasi teman-teman mengenai Jakobe Pilyohan Dogu. Jadi peralatan yang dibutuhkan di tempat kerja. Ini ya, jadi macam-macam peralatan yang dibutuhkan di tempat kerja. Yang pertama adalah jolgoki, ini tang potong. Biasanya ini kan bentuknya besar nih teman-teman. Digunakan untuk memotong besi yang buat cor-coran. Anda pernah lihat ya, besi cor-coran ini kalau misalkan mau ngecor
rumah dan sebagainya itu kan ada rangkaian besinya tuh. Nah, buat motongnya bisa pakai jolgok gini. Kayak gitu ya. Kalau buat motongnya kayak besi-besi yang kecil, tadi bisa pakai nipo atau speno seperti itu. Oke. Kemudian gyolsok handle artinya adalah alat pemutar kawat. Ini biasanya digunakan untuk kayak masang. Tadi kan kita mau ngerakit besi nih, ya otomatis kan pengikatnya itu pakai kawat. Nah, alat untuk mengikatnya, untuk memutarin kawatnya itu biar lebih gampang pakainya adalah gyolsok handle ini. Kalau manual kan diputar satu-satu lama ya. Kalau pakai gyolsok handle gampang ya, Rebun. Tinggal dimasukin kawatnya di ini ya, dilingkarin terus nanti diputar pakai ini bisa. Jadi langsung ikat. Kayak gitu. Kemudian ada lagi swijire artinya adalah linggis kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Linggis pengungkit seperti ini. Kemudian bawah ada lagi ya ini pipe wrench artinya adalah kunci pipa teman-teman. Ini digunakan untuk mengendorkan mengencangkan pipa. Bisa juga buat buka drum ya ini. Kemudian ada lagi grindo artinya gerinda, mesin gerinda teman-teman. DP alat penyurut kayu atau pasah ya. Ini biasanya dipakai buat kayak ngalusin kayu zaman dulu. Kemudian ada lagi sapo artinya amplas. Ada lagi jul artinya kikir teman-teman. Kikir biasanya digunakan untuk mengamplas besi ya, permukaan besi. Kemudian ada lagi jong pahat. Pahat biasanya buat kayu ya teman-teman. Atau bisa juga di marmer dan sebagainya itu untuk pahat. Kemudian songgot ini obeng ya. Songgot ini cenderung obeng yang ujungnya lancip doang teman-teman. Jadi ujungnya itu lancip, biasanya digunakan untuk menitikin atau untuk menjangkau benda-benda yang. Jadi kalau obeng itu kan ada obeng plus, obeng minus. Kalau yang songgot ini obengnya bentuknya dia hanya ujung lancip doang. Kayak gitu. Kemudian ada lagi baise artinya adalah base atau ragum. Ya, ini digunakan untuk menjepit barang, fungsinya agar tidak bergerak saat diproses ya. Entah itu dikikir, entah itu dilelas, pokoknya kalau dijepit di ragum, barangnya tidak bergerak, artinya dia diam di situ. Kayak gitu ya. Kemudian long nose pelayo artinya adalah tang penjepit hidung panjang, seperti itu. Lumayan banyak ya, teman-teman. Kemudian di halaman 146 Anda coba buka ya. Di situ ada IPS Topic the Key. Saya ingin coba putarkan untuk audionya. Jadi audionya nanti langsung continue. Teman-teman tinggal pahami aja pertanyaannya. Ya Anda baca dulu kalau ada kalimat tanya seperti ini. Anda baca dulu, nanti audionya itu akan continue sampai selesai nyampe nomor 5. Jadi tidak akan saya stop ya Rebun. Seperti itu ya, mohon ditunggu. 41과 41과 EPS 토픽 EPS 듣기 토픽 듣기 1에서 2번 1에서 2번 다음 그림을 보고 다음 그림을 알맞은 대답을 알맞은 고르십시오. 대답을 고르십시오. 1번 1번 이것은 무엇입니까? 이것은 무엇입니까? 1, 밴딩기입니다. 밴딩기입니다. 2, 절단기입니다. 절단기입니다. 3, 용접기입니다. 용접기입니다. 4, 호이스트입니다. 호이스트입니다. 다시 들으십시오. 들으십시오. 이것은 무엇입니까? 이것은 무엇입니까? 1, 밴딩기입니다. 밴딩기입니다. 2, 절단기입니다. 절단기입니다. 3, 용접기입니다. 용접기입니다. 4, 호이스트입니다. 호이스트입니다. (2번) 2번 지금 무엇을 하고 있습니까? 무엇을 하고 있습니까? 1, 자르고 있습니다. 2. 용접하고 있습니다. 3. 못을 받고 있습니다. 4. 구멍을 뚫고 있습니다. 다시 들으십시오. 들으십시오. 지금 무엇을 하고 있습니까? 무엇을 하고 있습니까? 1, 자르고 있습니다. 2. 용접하고 있습니다. 3. 못을 받고 있습니다. 4.
구멍을 뚫고 있습니다. 3번. 3번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 이 드라이버를 리한 씨한테 좀 갖다 주세요. 다시 들으십시오. 이 드라이버를 리한 씨한테 좀 갖다 주세요. (4에서 5번) 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 지금 뭐 하고 있어요? 펜치로 철사를 구부리고 있어요. 펜치로 하면 힘드니까 플라이어로 해보세요. 이걸로 하면 힘도 별로 안 들고 일도 빨리 끝낼 수 있어요. 다시 들으십시오. 지금 뭐 하고 있어요? 펜치로 철사를 구부리고 있어요. 펜치로 하면 힘드니까 플라이어로 해보세요. 이걸로 하면 힘도 별로 안 들고 일도 빨리 끝낼 수 있어요. Oke, silakan coba dijawab dulu yuk. Oke, jika sudah dijawab, kita akan coba langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang nomor 1, kalimatnya adalah igosen muosmnika. Igot berarti benda ini ya. Got itu artinya benda. Pakai o samping itu artinya benda. Kemudian kata tunjuki artinya ini. Benda ini itu apa? Ini gambar apa? Adalah mesin las yang pakai gas. Seperti itu ya. Bahasa Koreanya apa? Adalah gase Yongjobgi ya, gase Yongjobgi. Ingat-ingat teman-teman ya. Artinya adalah mesin las yang menggunakan gas. Oke, pilihan 1 audionya mengatakan katanya bendinggimnida. Adalah mesin bending atau mesin pembungkus. Kalau nomor 2 audionya mengatakan joldangimnida. Adalah mesin joldangi. Mesin pemotong. Salah ya. Nomor 3 adalah Yongjobgimnida adalah mesin las. Yongjob ya, adalah mesin las. Ini umum ya, berarti jawabannya 3 teman-teman. Silakan dicontreng. Terakhir nomor 4 adalah huiseteimnida adalah mesin katrol. Ini juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sambonimnida. Silakan dicontreng. Kemudian yang nomor 2 kalimat tanyanya jigem wosel lago ismnika. Jigem sekarang Gois sedang ada melakukan muat kalimatannya artinya apa? Jadi sekarang sedang melakukan apa atau sekarang lagi ngapain kayak gitu. Ini lagi ngapain? Sedang melubangi tembok atau sedang mengebor seperti itu. Pilihan 1 audionya mengatakan katanya jarego ismnida. Berarti apa? Sedang memotong ya Robun, kurang tepat. Nomor 2 audionya mengatakan Yongjobhago ismnida, sedang melakukan pekerjaan las atau sedang mengelas. Ini juga tidak tepat. Nomor 3 Musel bako ismnida, sedang memaku. Ya, jadi sedang memaku. Musel bako artinya sedang memukul paku ya Robun. Atau sedang memaku, ini juga kurang tepat ya. Terakhir nomor 4 jawabannya adalah kumungel tulgo ismnida, sedang membuat lubang atau sedang melubangi ya Robun. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Sabonimnida silakan dicontreng. Nomor 2 jawabannya 4. Gitu ya. Dilanjutkan nomor 3 cilmunul.co almajen didapel guru sipsio ya. Pilihlah jawaban yang benar dan dengarkan pertanyaan berikut ini. Seperti itu teman-teman. Tuh nomor 3 audionya mengatakan 드라이버를 리안 씨에게 좀 갖다 주세요. 주세요 itu artinya tolong ya.
Tolong berikan kepada Mas Rihan obeng ini. Kayak gitu ya kalau kita artikan. Jadi tolong berikan obeng ini kepada Mas Rihan. Kira-kira jawabannya yang mana? Yorobun yang paling tepat adalah nomor. Jawabannya 2 ya. Ne jika gajoul goyo. Ya, saya akan memberikannya. Jawabannya 2 ya. Silahkan dicontreng. Kalau pilihan 1, ne yogi soyo. Ya, ada di sebelah sini katanya. Nggak tepat ya. Tadi kan kalimat perintahnya adalah tolong berikan obeng ini kepada Mas Rihan. Dibilang katanya ya ada di sini kan nggak nyambung. Oke, nomor 3. Draiboro hanen cuayo. Sebaiknya Anda menggunakan dengan draibo atau obeng. Ini juga tidak tepat. Nomor 4. Draibo malgo igolo heboseo. Cobalah ya. Lakukan dengan obeng ini katanya. Dia minta, ini juga nggak nyambung ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah 2. Kemudian dilanjut, sini perintahnya adalah hanae yagiril detko tuge cilmune deda pasipsio. Jawablah pada pertanyaan berikut ini ya. Jadi ada 2 teman-teman. 2 pertanyaan berikut ini dengan mendengarkan 1 audio. Kayak gitu ya. Nomor 4 kalimat tanyanya kita coba baca dulu. Yojanen jiga musen irel hago ismnika. Perempuan tersebut sekarang sedang melakukan pekerjaan apa? Ini kalimat tanyanya ya. Kemudian yang nomor 5, namjanen yojaege muosel sayong haryogo hesmnida. Laki-laki tersebut ya telah menyuruh atau telah menyampaikan atau mengatakan apa ya kepada si perempuan itu diminta menggunakan apa. Ya, jadi si cowok tuh tadi menyampaikan ke si cewek, dia harus pakai apa sih kayak gitu. Maksudnya gitu ya. Kita coba dengerin audionya untuk 4 dan 5. Si cowok mengatakan, "Jika muago isoyo," sekarang sedang melakukan apa? Kemudian si cewek menjawab, "Penchiro solcaral guburigo isoyo." Saya sedang membengkokkan besi atau batang besi dengan penci, Robun. Kayak gitu ya, jadi dengan penci, dengan tang hidung panjang. Kemudian si laki-laki menyarankan, "Penchiro hamyon himdenika pelayoro heboseo." Cobalah dengan pelayo ya atau tang hidung panjang tadi. Kalau penci itu artinya tang biasa ya, sorry tadi saya agak keliru. Oke, jadi cobalah lakukan dengan tang hidung panjang karena jika Anda menggunakan penci atau tang biasa, tang kombinasi, teman-teman, itu akan sulit katanya. Kemudian igolo hamyon himdo piolo andelgo ya. Jadi jika Anda menggunakan ini atau menggunakan tang hidung panjang ini tidak akan kesulitan dan ildo pali kenel suisoyo. Anda juga bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Begitu ya. Kira-kira untuk nomor 1 jawabannya yang mana? Perempuan tersebut sekarang sedang melakukan apa? Sedang membengkokkan batang besi atau batang ini ya, kawat besi ini. Jawabannya adalah yang nomor 3 ya, Robun. Iya, kalau ini gumbongel tulda, ini Mulgonel unban ya, artinya memindahkan barang. Kalau ini pojang hada artinya membungkus ya, Robun. Jawabannya Sambon. Terakhir nomor 5, namjanan yojaege muosel sayong haryogo heso. Jadi laki-laki tersebut tadi menyarankan si perempuan menggunakan apa? Ya, menyarankan menggunakan adalah pelayo, artinya adalah tang hidung panjang. Kalau yang penci itu tang kombinasi, jadi bisa buat menggenggam, bisa buat memotong, seperti itu. Kalau sepeno artinya adalah kunci pas, draibo artinya obeng. Oke, silakan coba dijawab dulu teman-teman. Betul berapa dari 5 pertanyaan? Betul semua. Mas Iqbal betul berapa Mas Iqbal? 5 ya. Oke, kalau betul 5 kita coba lanjutkan di readingnya ya teman-teman. Oke, untuk reading saya akan coba langsung jawab. Untuk EPS.Topic.G di halaman 148, silakan Anda coba buka. Untuk yang nomor 1 sampai dengan nomor 2 adalah soal gambar. Kita coba baca nomor 1 dulu. Ini gambarnya adalah ada bolte, ada nate. Bolte itu bautnya, kalau nate itu artinya adalah murnya ya Robun. Maka jawabannya yang mana ya Robun? Adalah nomor 2.
2. Artinya adalah baut. Oke, kalau tob artinya apa? Tob adalah gergaji. Kalau drill apa drill? Adalah bor. Nasamot, apa itu nasamot? Adalah sekrup. Ya, kalau mot doang artinya adalah paku. Kalau nasamot artinya adalah sekrup ya, Robun. Seperti itu. Kalau sekrup ada ulirnya ya. Yang bedakan itu ya, Robun. Kemudian nomor 2, gambarnya adalah sedang memotong batang besi. Ini ya, teman-teman, dia lagi motong batang besi. Maka kalimatnya yang mana, Sam? Kalimatnya adalah jarego ista. Artinya nih, sedang memotong. Mulgonel jarego ismnida. Berarti sedang memotong barang. Kayak gitu ya, kalau kita artikan, sedang memotong barang. Kalau yang nomor 1, mulgonel catko ismnida. Sedang mencari barang. Ini kurang tepat. Nomor 3, mulgonel olem gigo ismnida. Berarti sedang memindahkan barang. Kemudian mulgonel junbi hago ismnida. Sedang, ini dari gois. Junbi ada, menyiapkan. Mulgon artinya barang. Jadi sedang menyiapkan barang. Jawabannya paling tepat adalah nomor 2. Ibon imnida ya, Robun. Silakan dicontreng. Kemudian di poin nomor 3, di sini kalimatnya adalah Pingkane delogal gajang almajen gosel goresipsio. Pilihlah pernyataan yang benar ya pada kalimat yang rumpang berikut ini. Seperti itu. Pilihan 1 nih atas kalimatnya dibaca. Kigere 점검 하는데 saya harus melakukan pengecekan pada mesin. 근데 어떻게 해야 돼요? Apa yang harus saya lakukan? Begitu ya. Ini bagaimana yang harus saya lakukan tuh gimana? Kemudian uson pertama-tama sepenoro nasaro momo dukyongel yoroya heo. Pertama-tama Anda harus ya Rebun membuka tutup. Terus ini ada pilihannya go ya. Dan, ini juga dan, ini juga dan. Jadi go ini diartikan dan. Dan titik. Nasa itu artinya adalah baut ya Rebun. Atau sekrup tadi ya. Sekrupnya di sepeno menggunakan kunci pas. Nah, kira-kira sekrupnya diapakan? Sekrupnya dibuka ya Rebun. Maka jawabannya adalah pulgo. Kalau kita jawab ini pulgo ya. Jadi uson sepenoro nasarel pulgo tukyongel yorya heo. Jadi pertama-tama Anda harus Rebun Yahyo membuka tutupnya dan membuka nasa. Nasa itu baut ya, bautnya dengan kunci pas seperti itu. Oke, kalau ini tulgo berarti apa? Melubangi dan. Kalau ini memotong dan. Sini kan adalah sepeno. Speno itu kan kunci pas ya. Kunci pas kata kerjanya ada 2, yaitu joigo dan pulgo. Maka ini adanya yang pulgo, artinya mengendorkan atau melepas atau membuka sama aja ya. Nah, kalau yang joigo mengencangkan. Sini kan konteksnya adalah mengendorkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang pulgo. Seperti itu. Oke. Kemudian nomor 4 dan 5 kita coba baca dulu. Itu kalimat tanyanya. Cek sangel mandel teh ya, ketika Anda membuat meja belajar, pilihan doguga anin gosel muasem nikah. Ya, jadi peralatan apa yang tidak dibutuhkan? Ya, Rebun. Dogu itu artinya peralatan ya, anin itu yang tidak. Jadi peralatan yang tidak dibutuhkan, ya Rebun, ketika Anda membuat meja belajar. Ini meja belajarnya terbuat dari kursi ya, dari kayu, teman-teman. Kira-kira apa? Kita coba lihat ke pilihannya dulu. Yang pertama tob. Berarti kalau ada tob otomatis teman-teman mau buat meja belajar butuh gergaji, bener nggak? Soalnya kan buat motong-motong ya, kita butuh gergaji. Nipo ini tang potong, berarti digunakan untuk memotong kabel. Kira-kira butuh nggak? Nah, ini nomor 2 ini tidak butuh. Iya, betul. Jadi secara tidak langsung tanpa membaca kalimat ini pun Anda bisa menjawab. Adalah nipo jawabannya. Artinya Anda nggak butuh tang potong ya. Untuk apa? Kan sudah ada gergaji. Mangci artinya palu, otomatis Anda butuh ya. Karena untuk menyatukan kayu kan harus dipaku. Makanya butuh palu. Chungi drill, ini bisa untuk melubangi ya. Kayak gitu ya, jadi jawabannya 2.
Nomor 5, kalimatnya adalah 남자가 오늘 한 작업은 무엇입니까? Laki-laki tersebut ya hari ini dia melakukan pekerjaan apa? Jadi kita harus baca teman-teman ya. Laki-laki tersebut hari ini dia melakukan pekerjaan apa? Seperti itu. Kita coba cek ya untuk kalimat paragrafnya. Nih, 저는 가구 공장에서 일하고 있습니다. Saya sedang bekerja di pabrik gagu. Gagu itu artinya mebel. Nah, jadi saya sedang bekerja di pabrik mebel. Kemudian 요즘은 akhir-akhir ini 책상을 만드는 작업을 하고. Jadi akhir-akhir ini saya bekerja ya ini 작업을 하고 bekerja membuat meja belajar dan 있는데 ini ya. Sedang ya, sedang melakukan pekerjaan yang membuat meja belajar. Nende koma 필요한 작업 도구가 많습니다. Jadi banyak peralatan kerja yang dibutuhkan. Kemudian 먼저 pertama-tama 나무를 자르면 톱이 필요하고 조립할 때는 nah ini dari sini teman-teman ya. Pertama-tama dibutuhkan gergaji jika Anda bermaksud untuk memotong kayu. Ya, atau untuk memotong kayu seperti itu. Jadi untuk memotong kayu teman-teman dibutuhkan gergaji top. Dan joribal tenen ketika Anda mau merakit ya joribhalte, halte itu artinya ketika, joribhada itu merakit. Ketika Anda mau merakit 여러분, mot gua mangcido 필요합니다. Dibutuhkan apa nih? Palu dan paku katanya. Kayak gitu ya. Jadi untuk menyambungkan atau menyatukan antara kayu-kayu itu ya otomatis teman-teman dibutuhkan palu sama paku atau pakai lem kadang ada ya. Kemudian 오늘은 구멍을 두는 작업을 했는데. Hari ini saya telah melakukan pekerjaan melubangi. Oke, jadi sudah terjawab ya nomor 5. Hari ini orang itu melakukan pekerjaan apa? Adalah pekerjaan melubangi. Ada nggak? Gumongal terus menida. Nah ini jawabannya sambon. Ya, jadi telah melakukan pekerjaan melubangi. Kalau yang nomor 1, joribel menida telah melakukan pekerjaan penyambungan atau perakitan ya, jorib. Kemudian namurel jarasmida. Jadi telah memotong kayu. Ini juga kurang tepat karena tadi disampaikan adalah yang melubangi. Kemudian dogurel jongri hesmenida telah merapikan peralatan kerja. Kurang tepat ya. Oke, jadi terjawab teman-teman jawabannya ini. Ya, untuk yang nomor 5. Kita lanjutkan ya. Hende koma 전기 드릴을 사용하면 쉽게 할 수 있습니다. Jadi Anda akan merasa lebih mudah jika menggunakan bor listrik. Ya, jadi kalau misalnya melubangi pakainya bor listrik itu akan terasa lebih mudah. Kemudian 작업을 할 때는 ketika Anda bekerja, dacici angge josim heahago. Jadi harus berhati-hati agar tidak terluka. Dan 작업을 다 끝난 후에 setelah pekerjaannya selesai semua, 작업 도구를 제자리에 잘 정리해 두고야 합니다. Jadi peralatan kerjanya itu harus dirapikan kembali di tempatnya. Artinya teman-teman kalau habis pakai barang ya wajib dikembalikan sesuai dengan tempatnya kembali. Seperti itu teman-teman ya untuk penjelasan daripada bab 41. Saya coba matikan untuk rekam layarnya dulu.